Ribuan tahun yang lalu, pada saat Tiongkok lagi kacau-kacaunya, banyak orang Tiongkok itu yang eksodus ke negara lain untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Meskipun nggak terlalu banyak, ada loh yang eksodusnya itu sampai ke Papua dan menikah dengan penduduk lokal di Papua. Peranakan etnis Tionghoa dan penduduk asli Papua ini sebutannya adalah Perancis. Peranakan Cina Serui yang terkenal sedap dipandang. Ayo kita ngebahas Perancis ini. Tajia ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, minggu ini sudah close PO ya. Ini kaos spesial Xinjia gambar naga kayu. Ada ukuran anak-anak, ada juga ukuran dewasa. Kalau pengen tahu apa arti gambar di balik kaos ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Selain naga kayu ada juga naga yang bling-bling. Juga ada gambar-gambar samkok lengkap guys, mulai dari Wan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhenglong, Wang Zhong, Liu Bu, sampai antagonisnya Cao Cao juga ada. Selain itu juga ada gambar-gambar tokoh non-samkok seperti Qin Shi Huang, Kaisar pertama Tiongkok, Kerasakti, Hakim Pao. Bisa di check out via Tokped sama Shopee, linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Serui sebagai ibu kota Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan salah satu kota di Papua. Kota Serui juga dikenal dengan sebutan surga kecil yang jatuh ke bumi. Disebut demikian sebab banyak kekayaan alam yang tersembunyi di kota ini, terutama pusat konservasi burung cendrawasih. Kota Serui dikelilingi oleh bukit dan pantai yang begitu indah. Masyarakat Serui sangat menjaga kebersihan lingkungan. Jadi tidak heran jika kekayaan yang dimiliki terjaga dengan baik. Kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan sekitar masih tinggi. Bukan cuma kekayaan alamnya saja yang eksotis. Di Serui masyarakatnya juga eksotis. Kalau orang Papua itu identik dengan kulit hitam, rambut keriting. Jangan kaget kalau teman-teman saat ke Serui ini nemuin banyak generasi Papua yang kulitnya putih, hidungnya mancung, rambutnya lurus. Ya ini yang namanya Perancis, peranakan Cina Serui. Generasi ini disebut Papua putih atau Papua rambut lurus. Generasi blasteran unik ini mewarisi perpaduan ciri genetika ras Mongoloid dan ras Melanesia. Gimana tahu sejarahnya Tionghoa Papua itu? Zaman dulu ribuan tahun yang lalu ya, saat kondisi Tiongkok itu kurang kondusif karena di Tiongkok terjadi banyak pergantian kekuasaan dari dinasti ke dinasti, sehingga masyarakat itu merasa tidak aman dan mereka itu pindah. Awalnya pindah dari satu daerah ke daerah lain. Karena tetap tidak dirasa aman pun banyak yang pindahnya itu sampai ke luar negeri. Dari negara-negara tersebut ada yang pindahnya ke Papua, ya ini yang kita bahas sekarang. Wilayah Papua itu muncul di peta sejak abad ke-7 Masehi. Pada perkembangan selanjutnya setelah tulisan itu ditemukan ya, Papua nampaknya sudah memiliki peranan dalam perkembangan pemerintahan kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara. Menurut catatan sejarah sejak abad ke-8, awal abad ke-8 itu sudah ada hubungan langsung dan tidak langsung antara warga Papua dengan pemerintahan Sriwijaya. Papua pada waktu itu disebut dengan Janggi. Hal ini dibuktikan oleh adanya burung cendrawasih yang digunakan sebagai souvenir kerajaan Sriwijaya untuk Kaisar Tiongkok pada waktu itu. Cendrawasih kan ya kita tahu sendiri itu dari Irian. Kemudian seorang cendekiawan Tiongkok namanya adalah Chow Yu Gua pada abad ke-8 itu juga sudah menulis di catatannya bahwa ada wilayah di Nusantara yang namanya adalah Tungki. Yang mana Tungki itu bahasa Mandarinnya Janggi, ya Janggi ya Irian itu. Pada masa kejayaan Majapahit, di masa Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada itu berkuasa, konon kekuasaannya itu juga sudah mencapai Irian.
Di sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan ya bahwa sejak abad ke-8 orang Tiongkok itu sudah mengenal Papua. Ya pas getol-getolnya imigrasi itu makanya ada meskipun nggak banyak yang migrasinya itu ke Papua. Perkembangan Tionghoa masuk Papua itu dimulai sebelum abad ke-17 sampai 18 Masehi dan orang-orang Tionghoa yang eksodus ke Papua itu lebih banyak berkembang di Serui, ibu kota Kabupaten Kepulauan Yapen dibanding pesisir lainnya. Pada tahun 1740 terjadi peristiwa yang disebut geger pecinan. Ini semacam pemusnahan besar-besaran ya Belanda terhadap etnis Tionghoa. Intan pernah bahas tentang geger pecinan ini. Kalau teman-teman pengen tahu ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Diduga hal ini berimbas pada migrasi Tionghoa yang terutama berada di Jawa ke luar Jawa. Salah satunya ya ke Papua itu. Etnis Tionghoa yang bermigrasi ke Papua itu sama Belanda itu ditaruh ke tempat yang namanya Yapen Waropen. Belanda itu yang ngatur karena Belanda pengen ngawasi gerak-gerik etnis Tionghoa. Jadi etnis Tionghoa itu tidak bisa tinggal di manapun seenak jidat gitu, nggak bisa. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, diduga juga kedatangan etnis Tionghoa ke Papua itu karena etnis Tionghoa itu kan hobinya berdagang, ya kan? Dan keuntungan lebih besar itu bakal diperoleh jika barang langsung didapatkan dari pemasok pertama. Dan ini mengakibatkan perdagangan pun mulai ramai dilakukan ke daerah-daerah kepulauan yang menyediakan barang tersebut. Hal ini menyebabkan etnis Tionghoa itu tertarik untuk merantau ke pusat-pusat niaga yang lagi berkembang pada saat itu, termasuk salah satunya Papua. Seorang penjelajah asal Inggris yaitu Thomas Forage dalam bukunya A Voyage to a New Guinea and the Moluccas from Balambangan 1779 menjelaskan bahwa orang Papua dan etnis Tionghoa itu melakukan perdagangan. Perdagangannya itu antara lain ambergris, kulit masoi, teripang, kulit penyu, mutiara, burung luri, burung cendrawasih, dan lain-lain. Etnis Tionghoa itu guys, kalau berdagang itu bukan cuman duit barang, bisnis, melulu bisnis gitu, bukan. Etnis Tionghoa itu juga menjalin persahabatan dengan kliennya untuk kelancaran bisnis. Saking bersahabatnya, sampai banyak cinlok, banyak yang jatuh cinta, banyak yang menikah antara etnis Tionghoa dengan penduduk lokal Papua. Nah, ini yang disebut Cina Serui, Perancis, peranakan Cina Serui. For your information ya guys ya, sepanjang warga Tionghoa itu masuk ke Papua tidak pernah ada penolakan dari penduduk lokal Papua. Malah sampai sekarang itu kawin campur terus terjadi. Orang Papua itu identik dengan kulit gelap, rambut keriting, dan etnis Tionghoa itu identik dengan kulit kuning, rambut lurus, mata sipit, sehingga keturunan antara etnis Tionghoa dan penduduk Papua ini itu keturunannya itu eksotis guys. Kulitnya itu coklat terang kayak Amerika Latin, rambutnya lurus dan terkenal cantik. Keturunan Tionghoa Papua itu hampir merata di pesisir bumi cendrawasih, mulai dari Sorong, Fak-Fak, Raja Empat, Kaimana, Wandama, Teluk Buntumi, kemudian ke arah kepulauan Yapen, Waropen, Jayapura, Biak, Numfor, dan Merauke. Itu tadi tentang sejarahnya Cina Papua. Sebelum mengakhiri video ini, Intan mau mengutip quote dari Irianto. Irianto itu etnis Tionghoa yang tinggal di Papua dan sudah melakukan kawin campur dengan penduduk lokal di sana. Irianto itu bilang kayak gini. Kalau ada yang bilang masyarakat Tionghoa tidak ada kontribusi untuk NKRI, itu salah. Karena kami selalu diajarkan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi bagaimanapun kita berasal, kita harus ada kontribusi untuk daerah yang kita tinggali. Saya ingin mengingatkan kita semua kepada segenap komponen bangsa bahwa pelangi itu bisa indah karena banyak warna. Tapi jika pelangi itu hanya berwarna tunggal, maka akan janggal. Jadi di
di Papua inilah kami diajarkan bagaimana menghargai keberagaman itu. Ini linknya Intan taruh di deskripsi ya, kalau teman-teman mau ngepoi. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.